Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Selamat siang. Dan Salam sehat teman-teman. dan bahagia. Selamat siang, salam sehat dan bahagia juga untuk Pak Arif beserta tim. Baik, Ibu, mohon maaf nih saya minta waktunya sejenak untuk melakukan percakapan terkait tugas dari modul 3.1 ini, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu kan kepala sekolah di SDN Pegangsaan 207 ya Bu ya? Ya. Pasti dalam melakukan kegiatan pembelajaran, memimpin kegiatan pembelajaran di sekolah, pernah mengambil atau memutuskan sesuatu masalah yang mengambil keputusan. Nah, ini saya mau tanya tentang pengalamannya nih Bu ya. Boleh Bu ya? Boleh. Mohon izin ya Bu ya. Ya. Kita mulai Bu ya. Ya, sesuai dengan pengalaman yang saya pernah alami. Iya. Oke, baik Bu. Ya. Baik Ibu, di modul 3.1 ini kan saya belajar tentang pengambilan keputusan. Itu dalam pengambilan keputusan itu ada namanya dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu adalah dua keputusan yang sama-sama baik, sedangkan rujukan moral itu benar versus salah. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, mana yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bu mengidentifikasinya? Berdasarkan pengalaman selama memimpin satu sekolah, jadi kasus-kasus yang terjadi di sekolah gitu memang benar menurut teori gitu ya, ada dilema etika dan ada rujukan moral. Nah, ketika ada dilema etika, memang bagi seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan mana yang terbaik dari yang baik gitu kan. Nah, ketika ada dilema etika, menurut saya, pengalaman saya tuh lebih banyak kepada musyawarah gitu ya. Setelah melihat sisi-sisinya, nah ketika ini baik, ini juga baik gitu, mana yang mau kita ambil jadi satu keputusan, maka bahas bersama. Nanti ada masukan dari beberapa teman kan, baiknya yang ini mana, baiknya yang ini mana, baru kita simpulkan. Nah, baru dari kebaikan-kebaikan yang terkumpul itulah kita jadi ambil satu keputusan yang terbaik dari yang baik yang sudah berdasarkan analisa kita semua, satu tim kerja gitu. Gitu ya Bu ya. Ya. Jadi kalau saya boleh minta kata kuncinya nih, ini dikatakan dilema, ini dikatakan rujukan moral. Iya. Apa deh Bu? Iya, berarti gini, kalau dikatakan dilema berarti di antara dua kebaikan itu menjadi kebimbangan buat dijadikan satu keputusan agar dapat jadi satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dengan tim. Sedangkan rujukan moral itu kan dalam arti ini ternyata nggak bagus, ini ternyata bagus. Nah, itulah yang kita harus mencari berdasarkan analisa logika yang mana yang terbaik, jangan berdasarkan kata hati gitu. Makasih Bu. Iya. Kita lanjut Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Ya, baik. Pertanyaan kedua ya, kalau misalkan terjadi dua-duanya sama-sama baik, gimana ibu ngambil keputusan terhadap keduanya yang sama-sama baik? Nah, kalau saya sih lebih mengedepankan kepada diskusi kelompok, lebih mengedepankan kepada musyawarah bersama. Tentunya dari pemikiran beberapa orang, nilai kebaikan itu kan akan berbeda. Menurut si A, si ini baik, menurut si B, ini belum tentu baik. Nah, dari beberapa yang terbaik itulah, dari saran teman-teman itulah, saya yang nanti akan ngambil keputusan. Nah, terbaik mana yang banyak, terbaik mana yang diminati oleh teman-teman satu tim kerja. Kalau menurut saya seperti itu, ya yang pernah saya alami dan saya kerjakan. Baik, sekarang pertanyaan ketiga, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Nah, jadi kalau tadi menyambung ya dari pertanyaan yang kedua, kalau yang kedua kan apa sih yang ibu lakukan gitu kan terhadap yang baik dengan yang baik. Nah tadi saya berusaha menyampaikan ke teman, kemudian diskusi kelompok, kemudian menimbang gitu kan. Nah kalau dari pertanyaan ketiga, berdasarkan dari masukan teman-teman tadi, saya buat tabel. Tabel itu misalkan dari kebaikan yang pertama, kelebihannya berapa? Kelebihannya apa aja, keunggulannya apa aja. Kemudian pada tabel yang kedua, kelebihannya apa aja, keunggulannya apa aja. Ketika semua sudah dianalisa, mana yang terbaik dari dua kebaikan tersebut, itulah yang saya ambil keputusan. Itulah yang saya ambil kebijakan untuk dikerjakan. Pertanyaan keempat, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira begini ya pertanyaannya ya, ketika ada dilema ITK, ketika ada dua hal yang baik, nah hal apa aja yang dianggap efektif untuk menangani kedua hal yang baik tersebut gitu ya. Kalau tadi mulai dengan musyawarah, mulai dengan diskusi kelompok, kemudian menganalisa dengan tabel kebaikan, berapa keunggulan, berapa banyak kebaikan, kemudian diambil keputusan. Nah, saya merasa efektif ketika itu semua sudah berdasarkan hasil kerja sama gitu. Kemudian setelah berdasarkan diskusi bersama, kemudian dijadikan satu pokok poin-poin kegiatan untuk bukan untuk menangani ya, untuk menindaklanjuti beberapa kebaikan yang tadi, itu akan lebih efektif ketika kita cuma hanya ide gitu. Tapi ketika kita udah tahu nih, poin kebaikan yang ke-1, poin kebaikan yang kedua, kemudian kita ambil yang mana yang mau kita kerjakan berdasarkan keunggulannya dari beberapa kebaikan yang tadi. Kemudian kita tulis dari keunggulan tersebut, langkah yang mau kita lakukan yang mana dulu, bikin urutan. Nah itu lebih efektif, walaupun nanti perencanaannya akan lebih lama, tapi pelaksananya akan lebih gampang ketimbang kita nggak pakai itu. Pertanyaan kelima, Bu. Dalam mengambil keputusan kan pasti ada hambatan dan tantangan. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tancap. Ketika ada dilema etika di sekolah yang kita pimpin, nah tantangan apa yang akan kemungkinan tantangan itu dari SDM untuk tadi kan kita sudah memutuskan mana yang mau kita laksanakan dari dua terbaik gitu kan, dari dua terbaik aja kita masih bingung yang mana mau kita laksanakan. Setelah berdasarkan diskusi analisa kemudian poin-poin tadi, kemudian rincian kegiatan, nah kita mau laksanakan kan, tantangannya apa, bisa jadi dari SDM-nya, adakah dukungan dari SDM untuk menuju kepada kebaikan yang tadi, sudahkah mereka siap untuk melaksanakan yang tadi gitu kan. Kemudian bisa jadi dari sarana yang mendukung gitu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang tadi. Nah kalau soal waktu dan biaya itu mah alasan klasik, bisa diatur, yang penting tenaganya siap dulu gitu.
Pertanyaan keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, berdasarkan dilema etika tadi, kalau terjadi kita pasti mengalami deh pimpinan ketika ada dilema etika tadi, apakah memakai prosedur, apakah memakai waktu. Jelas kita pakai prosedur karena biar kerjaannya rapi, tertata. Kalau kita nggak pakai prosedur, maka langkah-langkah itu kelihatan sembarangan gitu ya, dan tim kerja kita juga akan bingung. Tapi kalau kita pakai prosedur, tim kerja kita akan gampang. Oh, kita sudah melaksanakan langkah 1 gagal, bisa mencari langkah berikutnya, langsung langkah berikutnya. Jadi kalau nggak pakai prosedur, menurut saya agak sulit untuk melaksanakan. Pakai waktu pasti. Kenapa? Ketika kita nggak pakai waktu, kita sama dengan tidak pakai target. Nah, kita nggak punya target kapan ini akan bisa selesai, kapan ini akan bisa terwujud gitu. Jadi tetap pakai waktu, pakai strategi, pakai prosedur gitu. Pertanyaan ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan, kita tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Pasti ada seseorang yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Karena pemimpin yang demokratis itu selalu meminta masukan dan saran dari tim. Tidak mungkin sendiri. Ketika keputusan itu dilakukan bersama tim, maka tanggung jawab penyelesaian juga bersama dengan tim. Tapi ketika keputusan itu dari kita sendiri, maka otomatis kita sendiri juga yang melaksanakan, yang menuntaskan hasil keputusan itu. Artinya kita tidak ada yang membantu kan? Maka jawaban saya dalam pengalaman ini, dalam mengambil keputusan pasti ada seseorang yang membantu mengambil keputusan. Juga ada faktor-faktor tadi, karena saya harus menganalisa, saya harus mempelajari. Nah, faktor itu yang harus saya miliki gitu. Nah, pertanyaan terakhirnya, Bu, ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi dari awal, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik ketika mengambil keputusan adalah melihat kebaikan-kebaikan tadi, dengan tidak langsung menyimpulkan sendiri, tetapi diskusi bersama tim. Kemudian melihat tadi apakah ada dilema etikanya atau bujukan moralnya, gitu kan. Nah, sebaiknya ketika mengambil keputusan tidak berdasarkan kepada bujukan moral, tapi berdasarkan analisa pemikiran. Kalau hati itu berdasarkan pertimbangan. Nah, hasil pemikiran barulah didukung dengan pertimbangan. Itu pengalaman ketika saya mengambil keputusan di satu sekolah. Gitu. Jadi jangan dengan pertimbangan. Jadi jangan dengan hati duluan, tapi dengan pemikiran terlebih dahulu, mana keunggulan, mana tadi dilema etikanya. Baru kita timbang untuk siapa pelaksananya, bagaimana keadaan situasi timnya, bagaimana kedekatan kitanya. Nah, itu tadi bujukan moralnya jadi belakangan. Dahulukan dilema etika gitu ya.
Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk mewawancarai Ibu. Jangan bosan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.